Aktris kontroversial Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh dokter kecantikan Reza Gladys. Ya, 20 Februari 2025 kemarin, Kombes Pol Ade Ari selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya telah menyampaikan rilis penetapan tersangka terhadap keduanya. Atas penetapan tersangka tersebut, Reza Gladys sebagai pelapor langsung mengucap syukur karena Nikita Mirzani dan asistennya itu terancam hukuman 20 tahun pidana. Di sisi lain, Nikita Mirzani tampaknya masih bersikukuh membantah tudingan yang dilayangkan Reza Gladys itu. Karena seperti diketahui, Nikita Mirzani sempat mengancam melaporkan balik Reza Gladys ke polisi jika laporan tersebut tak terbukti. Dan untuk mengetahui sederet update terkait kasus tersebut, maka inilah 5 update usai Nikita Mirzani dan Mail Syaputra ditetapkan menjadi tersangka, versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani dan Mail Syaputra resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Ya, informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kombes Polisi Ade Ari selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya pada 20 Februari 2025 kemarin. Atas penetapan tersangka tersebut, Reza Gladys pun tampak mengucap syukur melalui media sosial Instagramnya. Dan di sisi lain, Nikita Mirzani dan Mail Syaputra yang ditetapkan menjadi tersangka itu masih tampak santai menanggapinya. Lantas seperti apa rilis penetapan tersangka yang disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan seperti apa reaksi Reza Gladys atas penetapan tersangka tersebut? Serta bagaimana pula Nikita Mirzani dan Mail Syaputra menanggapi hal tersebut? Benar, ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya, penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Itu sudah dikantongi oleh penyidik dalam proses awal penerimaan laporan polisi, kemudian pendalaman oleh penyelidik, ya, melalui klarifikasi terhadap para pelapor dan saksi-saksinya, kemudian terlapor, kemudian beberapa saksi yang diduga mengetahui adanya peristiwa ini. Kemudian setelah diketahui adanya dugaan tindak pidana, maka ditingkatkan prosesnya menjadi penyidikan untuk membuat terang peristiwa pidana dan untuk menentukan siapa tersangkanya. Kemudian dalam proses penyidikan dilakukan lagi pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam tahap penyidikan, kemudian pihak terlapor, dikumpulkan barang bukti. Setelah bukti yang cukup dikumpulkan, kemudian dilakukan gelar perkara. Akhirnya penyidik beberapa hari yang lalu telah menetapkan 2 orang ini sebagai tersangka. Biasa aja, nggak shock lah, biasa. Ngapain dia shock? Dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Ya. Cuma lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Enggak gimana. Usai memberikan rilis tersangka terhadap Nikita Mirzani dan Mail Syaputra, Kombes Pol Ade Ari, Kabid Humas Polda Metro Jaya, membeberkan terkait ancaman hukuman yang dapat menjerat Nikita Mirzani dan Mail Syaputra jika mereka telah didakwa bersalah.
Ya, berdasarkan informasi yang disampaikan, Nikita Mirzani dan Mail Syaputra ternyata terancam hukuman 20 tahun pidana jika seluruh dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Reza Gladys itu terbukti benar. Proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan yang pertama dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Kemudian dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Agenda pemeriksaan terhadap tersangka Nikita Mirzani dan Mail Syaputra diketahui seharusnya dilakukan pada 20 Februari 2025 kemarin. Namun, Kombes Pol Ade Ari, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengumumkan jika agenda pemeriksaan tersebut ditunda hingga 3 Maret 2025 mendatang, karena Nikita Mirzani telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan dan penjadwalan ulang. Lantas, seperti apa update terkait agenda pemeriksaan Nikita Mirzani dan Mail Syaputra yang diungkapkan Kombes Pol Ade Ari? Seyogianya hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan 2 surat panggilan. Surat panggilan yang pertama kepada tersangka IM, surat panggilan yang kedua kepada tersangka NM. Itu seyogianya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap kedua tersangka ini ya di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Namun kemarin tanggal 19 Februari 2025 penyidik telah menerima surat dari kuasa hukum tersangka tentang permohonan penundaan pemeriksaan terhadap para tersangka. Apa alasan yang diajukan oleh kuasa hukumnya? Alasan penundaannya adalah karena masih ada keperluan terkait dengan pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut tidak dapat ditinggalkan maupun diwakilkan. Kemudian dalam permohonan itu juga disebutkan bahwa memohon kepada penyidik untuk dilakukan penundaan pemeriksaan dan penjadwalan ulang menjadi hari Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 13 WIB. Atas laporan polisi yang dilayangkan Reza Gladys, Nikita Mirzani telah menjalankan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis 6 Februari 2025 lalu. Ya, dalam keterangannya, pihak Nikita Mirzani membeberkan polisi mencecar 58 pertanyaan kepada dirinya dan saksi lain, yakni Dr. Ogi dan Dr. Detektif. Selanjutnya, Nikita Mirzani dan juga Mail Syaputra kompak membantah dengan keras tudingan pemerasan yang dilayangkan oleh Reza Gladys dalam laporan polisinya. Ya, menurut penuturan Nikita Mirzani, sebenarnya Reza Gladys lah yang menawarkan uang senilai miliaran rupiah itu kepada dirinya. Lantas, seperti apa bantahan Nikita Mirzani serta Mail Syaputra atas tudingan Reza Gladys? Siapa yang diperes? Siapa? Pelapor. Dia ngomong nggak diperes? Ngomong nggak dari mulutnya diperes? Isi laporan. Dia ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Nikita Mirzani meres gitu.
Jadi Ngomong. gini, Pokoknya intinya saya cuma mau bilang dia yang sendiri yang minta-minta, pelapor sendiri yang minta-minta untuk barangnya tidak di review, tapi dia sendiri yang bilang diperes. gitu ya, di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi, oke yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah endorse ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tenggang waktu Dia 1 nyari-nyari. tahun, dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa Mohon. ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Setahun minta diperpanjang nanti. Itu ada kok percakapannya. Jadi apa yang menjadi perame selama ini itu tidak seperti apa yang ada dalam proses pemeriksaan tadi. Jauh. Karena pemerasan itu ada unsurnya, ada ancaman. Bagaimana seseorang datang-datang tidak kenal menelpon seseorang minta tolong supaya ketemu? Habis itu ketemu terus ini, kalau ini nanti setahun ya, habis itu setahun. Kalau mau habis tolong diberitahu ya. Terus bagaimana dong ada unsur seperti ini? Itu kejadian yang sebenarnya. Usai membantah tudingan pemerasan yang dilayangkan oleh Reza Gladys, Nikita Mirzani yang merasa tak melakukan hal tersebut akhirnya dengan lantang mengancam akan melaporkan balik Reza Gladys ke polisi jika tudingan Reza Gladys telah dinyatakan tidak terbukti. Lantas seperti apa ancaman yang dilontarkan Nikita Mirzani dan kapankah pelaporan polisi tersebut akan dilayangkan terhadap Reza Gladys? Iya. Biarkan aja dulu, Iya, biarin aja dulu prosesnya ini Biarin aja berjalan, prosesnya. ya Gitu kan. aja. Biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya itu. Hukum alam ini, alam semesta ini real ya. Jadi mau kayak gimana kalian bikin orang yang nggak salah disalah-salahin, mau kalian nyuruh siapa untuk ngejalanin kasus, ingat hukum alam semesta ini adil ya. Sekarang gue yang digituin, nanti kalau udah kelar lu yang gue gituin. Jadi gue tuh kalau balas dendam guys, gue tuh smooth, gue nggak akan kasih tahu gerak-gerik gue untuk menyerang. Pokoknya kayak kentut lah, kadang-kadang ada bunyinya, kadang-kadang enggak. Pokoknya orang nggak akan ada yang tahu nih apa yang bakal gue lakukan gitu. Intinya dapat aja. Kalau orang yang gitu, diem gitu. Jadi usahakan buat kalian yang merasa menjadi musuh-musuh gua, ya tidak punya rahasia. Karena kalau ada, selesai guys. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.